template latihannya ya. Baik. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan dulu, saya Johar Hutomo, saya trainer, konsultan, praktisi HR. Belum besar gitu ya misalnya ya, atau industri-industri yang memang masih sedang berkembang dan sebagainya. Tapi paling tidak kita tahu lah, di tempat saya ini harus ada kesepakatan ya. Pak Amirnya juga jangan sungkan nanya gitu kan, saya dibayar berapa, saya dapat berapa. Itu pekerja, meskipun Bapak Ibu tidak berbentuk badan hukum ya, usahanya tidak berbentuk badan hukum, tapi itu sudah masuk dalam kategori pemberi kerja ya. Nah, ada peraturannya ya, sudah ada aturannya, Permen 6 tahun 2016. Nanti kita juga bahas isinya ya, isi-isi yang mendasar, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Jadi bisa jadi ada upah pokok saya 750 tadi contohnya, pengupahannya, maka boleh dilakukan perhitungan sendiri sehingga menerbitkan upah minimum kota madya atau kabupaten. Dengan syarat ada karyawan yang dibayarnya 2 bulan sekali ya, seperti itu, jangan, itu harus 1 bulan sekali. Kemudian dibayarkan pada tanggal yang tidak bisa hadir karena sakit, dan itu tidak boleh dipotong gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang ada, atau sekarang tetap berdasarkan kehadiran yang nggak dibayarkan, kan dia nggak hadir gitu ya. Kemudian kalau sudah 4 bulan berikutnya boleh si petugas adminnya tadi ya mungkin bisa sampai jam 6, jam 7 ya, karena tanggung jawabnya gitu ya. Nah, apakah tadi disebut lembur tergantung perjanjiannya. Nah, ini dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh lebih dari 50% upah. Jadi misalnya, wah ternyata dendanya kalau di persen-persen sampai dengan, kalau gaji saya yang bisa diterima perusahaan maka tidak dipotong ya. Tapi harus hati-hati, alasannya apa aja, pertanyaannya akan jadi banyak. Jadi ada juga ya, dalam hal pengusaha membayarkan upah tanpa tunjangan, maka perhitungan upah bersamaannya juga upah tanpa tunjangan. Jadi ada poin A dan B. Poin A adalah upah tanpa tunjangan ya, OB, driver, security, kurir, misalnya gitu, kalau perlu disebutkan. Itu golongan 1. Golongan 2 misalnya staff. Nah, masalah ini penamaan ya, penamaan misalnya grade-nya itu mulai dari 8 sampai 1 boleh ya. Ini aja prinsipnya bahwa 1 minggu itu 40 jam. Jadi kalau Anda bekerja lebih dari 40 jam seminggu, maka di situ ada lembur ya, asal misalnya di hari libur yang harusnya dia tidak kerja tapi masih mikirkan gitu. Nah, itu biasanya dilakukan oleh para pemikir, perencana, pelaksana. Nah, untuk 1 bulannya kan dibagi 12, ketemunya 173,33 dibulatkan menjadi 173 saja. Bu, ini. Jadi kita pertama harus cari upah sejam dulu kan. Upah sejamnya adalah 1/173 dikalikan upah sebulan. Nah, upah sebulannya biar gampang nih. Apabila lembur 7 jam per hari ya, 7 jam pertama dikali upah sejam kan benar. Jadi jam ke-8 Bapak Amir upah tetapnya 4 juta ya, kemudian dia kerja 5 hari kerja. Hari Senin dia lembur 3 jam, hari Minggu lembur 4 jam. Nah, persentase ini dikalikan upah sebulan tadi ya. Upah sebulannya adalah upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap gitu ya. Jadi juta 15.000 dan seterusnya ya. Ini saya kasih warna karena nanti akan berhubungan dengan perhitungan di pajak gitu ya, mana yang menjadi 13 gitu ya. Tanggal 10 aja, tanggal 10 2 hari atau 3 hari sebelum lebaran kontraknya habis, maka dia tidak berhak atas THR gitu ya. Karena pertama yang harus dicari adalah penghasilan bruto. Jadi semua penghasilan yang diterima oleh karyawan, yaitu 1 upah, kemudian PTKP. PTKP ini ada wajib pajak sendiri si pemilik penghasilan, dan ada orang yang menjadi tanggungannya. Kematian iya gitu kan, tadi yang saya kasih warna. Kemudian pengurang ini tidak ya, pengurangnya di jaminan hari tua dan tunjangan hari tua ya, pensiun berikutnya ya. Jadi berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya penghasilan pajak saya itu ternyata hitungannya 60 juta yang ditanggung karyawan, ini 150.000 dari yang orange ya.
Kemudian penghasilan disetahunkan 5.287 dikali 12, ini sudah otomatis ya. Oke. Ya Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya.